Selamat tahun baru buat kalian semua yang kesini ya. Ini adalah video pertama untuk melakukan review di tahun 2025 nih, gengs. Oke, ini kali ini kita sedang liburan ke daerah Kuningan, Jawa Barat ya. Nah, di sini ada sebuah tempat yang keren dan juga estetik banget nih, gengs. Resto Jepang ini sudah dibuka sejak tahun 2023, akhir tahun menuju 2024 nih. Jadi saat kita kesini ini merayakan ulang tahun pertama mereka nih. Selain bisa menikmati makanan-makanan yang lezat dan pemandangan yang indah, kita di sini juga bisa menikmati suasana yang asik banget ya. Inilah dia Joglo Arunika yang ada di Kuningan, Jawa Barat. Hai gengs, halo semuanya, selamat bergabung lagi ya. Salam kenal juga buat kalian yang baru ke channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu. Nah, ini sekarang sudah berada di Kuningan ya. Kita mau menuju ke kawasan Palutungan, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat nih gengs. Jadi kita udah dekat perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah ya. Nah, kalian baru kesini juga bisa menggunakan Google Map. Tinggal ketikkan aja Joglo Arunika ya. Itu udah pasti sampai karena titiknya udah akurat. Kita juga pakai Google Map untuk kesini loh gengs. Kalau kalian dari Jakarta untuk sampai ke Kuningan ini kurang lebih 3-4 jam ya, tergantung lalu lintas di jalan tolnya nih gengs. Tapi kalau sampai sininya sih udah aman ya, karena jalannya pasti lancar. Walaupun sudah berumur 1 tahun ya, Joglo Arunika ini merupakan destinasi wisata terbaru yang di Kuningan yang masih mencuri perhatian pengunjung nih dari berbagai daerah ya. Wisata kuliner ini mengusung konsep bangunan itu ala-ala Jepang ya, yang dikelilingi pemandangan yang sangat indah dan cantik nih, 36 derajat. Ini sekitar kawasan kaki Gunung Ciremai, gengs. Dan untuk parkiran mobil di sini itu dikenakan 10.000 sekali bayar dan motor 5.000 ya. Jadi cukup murah ya, masih terjangkau. Dan untuk area parkirannya cukup luas nih. Ini yang dekat pintu masuk ini, yang pertama di daerah bawah. Lalu kita bisa naik ke atas ya, itu yang tepat bisa parkir di dekat dengan restoran atau Jumlah Joglongnya itu bisa juga nih. Dan untuk area motornya di bawah. Dia ada dua ya. Kalau yang ke Resto Arunika ini masuknya dari sini nih, yang ada rumah kecil ini Jepang. Tapi kalau mau ke Joglonya di atas. Jadi yang Arunika itu lebih ke masakan Nusantara. Kalau yang Joglonya itu masakan Jepang. Tapi lebih bagus yang di atas satpamnya. Nah, untuk restoran ini jam bukanya itu setiap weekday itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kalau weekend itu jam 8 pagi sampai jam 9 malam nih gengs. Ini karena penuh ya, kita sudah mau akhir tahun, jadi banyak wisatawan juga yang liburan ke sini. Jadi kita nggak kebagian parkiran di atas nih gengs, jadi harus parkirnya di bawah. Jadi jalan ya sekitar 50-100 meter, lumayan sih, agak menanjak lagi. Dan kita ini di kaki Gunung Ciremai ya, jadi untuk suhu di sini tuh cukup adem walaupun siang seperti ini, tapi anginnya dingin gengs ya, enak ya. Mungkin sekitar 24 atau 22 derajat nih. Lumayan, dan pemandangannya juga kece di sini gengs. Wah, view-nya sih juara deh pokoknya. Nah, ini adalah pintu gerbang atau pintu masuk untuk masuk ke wisata yang di bawah nih, yang untuk foto-fotonya gitu. Harganya 40.000 per orangnya. Itu udah termasuk kawasan Sakura Garden, Ada James kawah? Garden. Oh, kelihatan kawah. Iya. Oh. Sama Ju Garden di dalam. Gardennya seberapa jauh, Pak? Di bawah. Di bawah. Oh, ke bawah turun. Bawah. Oke, itulah pintu gerbang untuk menuju ke Arunika Gardennya ya. Itu kalau weekday itu 30.000 dan kalau weekend itu 40.000. Lalu di sebelah ini ada posko kesehatan atau mungkin P3K gitu ya, untuk yang darurat gitu, gengs. Dan akhirnya kita sampai ke gerbang masuk untuk menuju ke Joglo Jepangnya nih ya. Kita akan menaiki tangga, dan setelah tangga ini ada akan gerbang itu ya. Benar-benar Jepang banget nih, suasananya, vibes-nya udah Jepang banget. Dan suhunya juga dingin ya, jadi bikin enak banget suasananya, gengs. Dan kebetulan saat hari kita kesini itu lagi cerah banget nih, jadi cakep banget untuk foto-foto nih ya. Lalu di tengahnya itu jalan masuk untuk ke area Joglonya, dan kiri kanannya ada sebuah kolam dengan hiasan-hiasan tanaman Jepang gitu, dan ada ikan koinya juga loh. Lalu kita menuju ke area sebelah kanan ya. Di sebelah kanan ini ada area seperti food court gitu. Ini ada stall-stall menjual makanan-makanan ringan gitu ya, seperti somai, lalu ada minuman jus-jus gitu. Ada somai dan juga bakso goreng ya, yang harganya itu murah sekali, mulai dari 20.000 aja nih. Somainya dapat 4 piece atau 4 biji ya. Lalu di sini ada wedang ronde. Wah, mantap deh, cukup lengkap deh. Dan disediakan juga area-area duduk ini gratis di sini ya, tidak perlu waiting list. Dan dari atas sini kita bisa langsung melihat area gardennya ya, yang tadi kita masuk itu 40.000. Nah, kalian bisa berfoto-foto, ada Sakura Garden, ada Zen Garden, dan di sebelah sana itu ada area untuk makannya juga, dan juga ada Zoo Garden di bawahnya, gengs. Wah, cantik ya, cakep nih areanya, gengs. Cukup luas banget ya, mantap.
Nah, dari sisi kanan kolam, sekarang kita pindah ke sisi kiri ya. Ini ada bangunan-bangunan seperti untuk staf atau perkantorannya. Lalu di tengah-tengah ini ada sebuah musola yang bentuknya seperti rumah Jepang gitu ya. Keren gengs, yang cukup besar juga nih. Nah, seperti ini bangunannya ya. Ini benar-benar Jepang banget sih gengs. Wah, ini nuansanya asik banget ya. Buat kalian yang belum pernah kesini sih wajib banget nih kalau main ke daerah Kuningan atau ke Jawa Barat nih ya, sebelum melewat ke Cirebon, mampir dulu ke sini gengs karena kece banget. Dan juga wisata Joglorio ini memperoleh Best New Sustainable Tourism Destination ya oleh CNN Indonesia Award 2024. Wow, luar biasa. Seperti ini tampaknya kalau kita lihat dari atas ya. Jadi cukup luas, besar, walaupun ramai tapi masih terlihat luas ya. Dan pemandangan itu juara banget deh gengs pokoknya di sini. Oke, saat kita kesini tuh lagi ramai banget ya, ini mau akhir tahun. Jadi kita harus antrian ya, menurut nomor antrian. Nanti kita akan mendaftar dulu di sisi sebelah kanan itu. Mendaftar, nanti tunggu kita dipanggil dan kita akan mendapatkan menu-menunya. Kita order, lalu kita bayar di kasir dan kita langsung duduk di tempat yang sudah dipilihkan ya. Jadi nanti makanannya akan datang. Dan di sini inilah kasirnya, tempat kita untuk mengorder makanan dan membayarnya ya. Lalu di tengah ini ada area untuk coffee shopnya. Di situ ada bartender juga yang menyiapkan minum-minuman seperti kopi dan yang lain-lain. Dan kalian bisa lihat ya, hiasannya itu bagus sekali. Bangunannya ini interiornya juga kece, semuanya serba kayu ya. Jadi bernuansa Jepangnya itu kental banget. Dan juga untuk para staff dan karyawan di sini dan waiternya juga semua menggunakan baju-baju seragam ala-ala Jepang gitu ya. Jadi membuat suasananya lebih klop dengan tempatnya nih. Mantap deh, gengs. Dekat area pendaftaran untuk kita antrian ini ada jual macam-macam snack ya, snack dari khas dari Kuningan juga banyak nih gengs. Lalu itu kita bisa antrian cukup panjang ya, dan di sebelah kasir ini banyak hiasan-hiasan ala-ala Jepang gitu, kendi-kendi dan juga hiasan-hiasan gitu ya gengs. Dan sekarang kita naik ke lantai atas nih, kita mulai seperti apa sih di atasnya ya, karena di bawahnya itu cukup hektik ya, cukup penuh. Dan di sebelah kiri itu ada area dapurnya, tempat masak, nanti makanan keluar dari situ ya. Nah, seperti inilah situasi di lantai 2-nya ya. Nah, kalau dibilang sih boleh sama dengan yang di bawah. Di sisi kanan ini ada area toiletnya dan wastafel. Lalu ini area yang sebelah kanan ini untuk duduk-duduk lesehan gitu ya. Bisa untuk 6 sampai 10 orang sih, gengs. Mantap. Dan di sini ada area lesehan lagi. Lalu di sebelah kiri ada sofa-sofa empuk ya dengan meja kayu seperti itu. Dan di tengah ini kosong ya. Dan kalau kita perhatikan nih, area kapasitas untuk tamunya ini cukup banyak ya, walaupun tidak padat mejanya, tapi sebenarnya banyak nih. Dan kita mendapat meja di sebelah sini gengs, yang bisa langsung melihat view ke depan lepas itu ya, dan juga situasi di bawah. Wah, kece banget. Dan di sisi paling ujung ini ada hiasan pohon bonsai yang sangat kuat dan juga artistik sekali. Dan di lantai 2 ini terdapat ruangan VIP ya. Nah, ini bisa kapasitasnya hingga 50 orang ya, atau mungkin lebih ya, gengs. Dengan view-nya langsung lepas, itu pemandangan di luar terlihat jelas dan juga angin langsung masuk ya. Yang pasti hawanya dinginnya kena nih, gengs. Dan di sini tersedia 2 pintu ya. Di pintu yang sebelah kiri, nah seperti ini ya. Itu di sisi kiri juga ada toiletnya lagi dan wastafel. Bener-bener VIP deh pokoknya, gengs. Dan dari area VIP kita bisa langsung melihat ke jembatan kacanya itu yang di ujung ya. Yang masuknya itu dikenakan cas lagi 20.000 per orang, gengs. Dan kalian di sana akan bebas berfoto-foto dengan background yang luar biasa seperti itu ya, gengs. Nah, sekarang kita berada di area bawahnya nih. Kita mau menuju ke area outdoornya ya. Di sini juga ada tempat untuk duduk. Ini cukup padat juga nih, gengs, karena disediakan kursi meja yang banyak. Lalu di sebelah kiri ini ada area gazebo juga ya, atau pondokan gitu yang bebas dari panas nih ya, karena ada atapnya. Seperti ini, gengs ya. Wow, ternyata luas banget ya ini gedung bangunan Joglo Jepangnya ini, gengs. Dan seperti ini area gazebo-nya ya. Ini bisa untuk 6 atau 8 orang nih, gengs ya. Dan di sekelilingnya itu ditutupi oleh seperti tirai dari plastik itu ya. Jadi kita tidak akan kehujanan nih. Nah, di sini juga ada seperti jembatan gitu ya. Dan di ujung itu ada jembatan kaca atau sky bridge gitu ya modelnya, gengs. Dan untuk masuk ke situ dikenakan 20.000 per orang. Nah, ini ada limit jumlah orang yang nggak bisa terlalu banyak juga nih, gengs, untuk menjaga keselamatan bersama. Dan di bawahnya juga area untuk foto-foto ya, itu Jane's Garden yang masuknya dari awal tadi ya, yang terkena 40.000 itu, gengs, per orang. Atau kita juga bisa masuk dari sini ya, dari area tengah itu, gengs, dikenakan bayaran 40.000 juga per tiketnya ya. Dan seperti inilah di dalam area Zen Garden-nya ya, dan itu gerbang merah itu menuju untuk ke area Zoo Garden-nya lagi nih di bawah ya, gengs. Kece ya. Worth it kah menurut kalian bayar 40.000 untuk masuk ke dalam seperti ini?
Dan kita juga bisa duduk makan di area di bawah situ ya, dengan modelnya seperti itu. Dan juga ada seperti hiasan yang Jepang yang cukup besar, ada atapnya gitu ya gengs. Nah, gimana menurut kalian? Oke nggak nih dengan menu makanan yang sama seperti restoran yang ada di Joglongnya ya? Dan inilah suasana di Skybridge-nya ya. Di depannya itu ada jembatan kacanya yang agak menjorok ke depan. Dengan view pemandangan itu lembah Cilengkrang ya, lereng Gunung Ciremai yang sangat mempesona pastinya. Bukan hanya menyediakan menu Jepang di sini ya, di Joglo Arunika, tetapi juga menyediakan hidangan lokal, masakan Nusantara, Asia, hingga internasional nih gengs. Dan juga bicara soal menu, pilihan menunya di sini cukup banyak dan bervariasi ya. Kalian bisa lihat sendiri nih, kita akan kasih lihat menunya dan kalian bisa pause dulu untuk melihat bentuknya dan juga harga-harganya. Di sini juga terdapat menu-menu western, kalian bisa lihat itu sendiri ya. Dan juga di sini ada pasta, lalu ada Joglo Arunika Specialty ya. Wah, itu menunya mantap-mantap, gengs. Di sini ada Indonesian food, ada Japanese Specialty juga. Lalu pasti makan Jepangnya itu banyak ya. Ada ramen udon, ada yakitori, sushi dan nigiri. Wah, lengkap nih, gengs. Lalu ini untuk coffee-coffee-nya ya, dengan base coffee. Lalu ada signature coffee, ada Joglo Arunika Specialty juga, ada tea base, milk base dan lain-lain nih, gengs. Dan untuk appetizer-nya juga seperti ini ya. Dan ini menu yang kita pesan saat di sini ya. Ini kita order sop iga. Ini sop iganya isinya lumayan banyak, gengs. Wah, kalian bisa lihat ya. Dan juga untuk rasanya sih oke, sudah dites ya. Ini benar-benar enak nih, gengs. Dan porsinya juga lumayan mengenyangkan ya. Lalu kita juga order ramen ini, ramen yang ada jamurnya itu, gengs ya. Untuk porsinya juga lumayan cukup besar dan untuk harganya sih masih worth it banget nih, gengs. Dan untuk rasanya enak. Lalu yang sebelah kanan ini beef katsu set, dan ini sebelah kiri ini menu ikan barramundi dengan saus ala Thai begitu ya, gengs ya. Untuk harganya sih masih oke dan kenyangan juga nih, gengs. Untuk beef katsunya itu besar-besar, lalu dikasih sausnya juga. Wah, mantap deh pokoknya, gengs ya. Dan ini untuk ikan barramundinya juga cukup besar dan tebal dagingnya dengan saus Thailandnya itu jadi asam-asam manis pedas gitu, gengs. Asik deh. Lalu ini untuk beef teriyaki setnya ini 52.000 ya. Ini lumayan banyak juga, dagingnya juga lumayan lebar ya. Dan yang paling terakhir ini adalah nasi goreng spesial Arunika, hanya 35.000 seperti ini, gengs ya. Dapat 2 sate ayam, lalu ada abon, ada telur. Wah, lengkap deh. Ada daging-dagingnya juga banyak tuh isinya tuh. Porsi kenyang lah pokoknya, gengs. Setelah kita kenyang dan puas menikmati masakan di sini, ternyata tiba-tiba hujan besar banget ya, gengs ya. Jadi membuat suasana di sini semakin dingin, semakin asik nih, gengs ya. Dan kabut pun ikut turun menghiasi suasana segi semakin syahdu dan asri banget di sini, gengs. Oke deh, sekian dulu video kali ini ya, gengs ya. Semoga informasi yang kita buatkan ini berguna dan bermanfaat nih buat kalian yang belum pernah kesini sih, wajib banget cobain ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih juga buat supportnya ya. Yang belum klik subscribe, ayo sekarang juga diklik tombol subscribe-nya dan juga gambar loncengnya itu diaktifkan supaya kalian nggak ketinggalan video-video baru lagi dari kita nih. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, gengs ya. Bye bye.